kita masih ada yang beribadah di rumah masing-masing. Kita yakin dan percaya Tuhan tetap akan menjaga, menyertai, dan memberikan kita kemampuan untuk menjalani kehidupan ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan alam semesta yang kami sembah dan kami puja melalui Putra Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus dosa kami. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas segala lawatan Tuhan, atas segala pimpinan Tuhan dalam satu minggu ini. Engkau menjagai dan memberikan kesehatan serta kehidupan bagi kami masing-masing. Dan pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, firman yang elok, firman yang ajaib, dan firman yang memberikan kehidupan. Kami yakin dan percaya bahwa di dalamnya mengandung janji kebenaran, keselamatan yang hendak Engkau berikan, wariskan terhadap kami masing-masing. Ajarkanlah Tuhan maksud-Mu melalui Roh-Mu kepada kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini terambil dari Bilangan 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-33. Namun pada saat ini saya cukup membacakannya ayat 1 sampai 3 dan saya sambung ayat 30 sampai dengan 33. Karena waktu Bapak Ibu baca di rumah nanti bisa dibaca keseluruhan. Begini firman Tuhan dalam Bilangan 13 ayat 1 sampai 3. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Ayat 30. Kemudian kalian mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkan mereka." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyeberang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti dilawan. Demikian juga mereka terhadap kami." Sedemikian jauh kita telah membaca firman Tuhan, dan tema firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini saya berikan temanya, "Hadapilah hidup ini bersama Tuhan." Hadapilah hidup ini bersama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan yang kita baca tadi dijelaskan, Musa mengutus beberapa orang dari 12 suku itu untuk mengintai negeri tanah Kanaan. Artinya mereka pada saat itu sudah dekat, sebentar lagi mereka akan memasuki tanah Kanaan. Kalau kita teliti bagaimana cara Musa mengintai bangsa itu, sangat terencana, punya strategi yang mantap, mempertimbangkan segala sesuatu agar tujuannya itu dapat tercapai, yaitu menduduki tanah Kanaan. Apa yang mau disampaikan firman Tuhan ini kepada kita? Yang pertama, dalam hidup ini kita juga harus punya perencanaan yang baik. Set your plans, susun perencanaan agar tujuan hidup kita itu tercapai. Jangan kita pernah menganggap karena Yesus itu baik,
Yesus itu maha kuasa, Yesus itu maha kasih, lalu semuanya beres. Tidak. Yesus juga punya perencanaan yang sangat matang agar visi dan misinya itu bisa tercapai, menjadi realita, kenyataan. Pepatah Inggris mengatakan, if you fail to plan, you plan to fail. Apabila kamu gagal membuat perencanaan, maka Anda merencanakan untuk gagal. If you fail to plan, you plan to fail. Sebagai pemimpin, Musa tentu melihat ke depan, bagaimana mengintai, bagaimana keadaan tanah perjanjian itu, bagaimana demografisnya, penduduknya, tanahnya, agrikulturnya, dan pertaniannya, semua ditelitinya. Dan itu adalah sebagai suatu realita yang harus dihadapinya. Seperti dikatakan tadi dalam ayat 17-21. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke gunungan. 21. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Cin sampai ke Rehob, ke jalan menuju ke Hamat. Yang paling menarik di sini adalah ayat 20, dikatakan di sana, tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit hasil negeri itu. Apa artinya? Tabahkanlah hatimu. Ini adalah sebuah nasihat ketika orang berada dalam suatu kesulitan. Tabahkanlah hatimu. Artinya kita harus tahu bahwa dalam hidup ini ada kenyataan, ada realita, ada fakta yang tidak boleh kita tolak dan tidak boleh kita hindari. Maka dikatakan tadi ayat 20 tadi, tabahkanlah hatimu. Itu penderitaan supaya dibuatkan. Tapi dikatakan ada positifnya, bawalah sedikit hasil negeri itu. Ada positif, walaupun dikatakan tabahkanlah hatimu. Karena itu yang kedua yang mau dikatakan firman Tuhan ini kepada kita, berpikirlah positif. Jangan gampang putus asa oleh keadaan. Harus bisa bereaksi positif dalam situasi negatif. Berpikirlah positif. Melihat segala sesuatu ada realita, ada kenyataan. Bagaimana cara pandang mereka? Itu pertanyaan sekarang ini. Bagaimana cara pandang mereka melihat situasi, melihat kenyataan, melihat realita yang terjadi pada waktu itu? Cara pandang itu penting, karena itulah yang menentukan kehidupan. Sebuah realita muncul pada ayat yang ke-25. Itu realitanya, dikatakan dalam 25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri mereka. 27 dikatakan, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikatakan dan bawa hasilnya. Dan mereka yang diutus itu membawa benar-benar hasilnya itu, hasil dari negeri itu. Mereka memang melaporkan yang betul-betul ada, terjadi, tidak bisa ditolak. Ada tantangan yang besar, ada rintangan, ada hambatan, musuh besar, tapi itu hanya dilihat dari pemikiran, tapi tidak melihatnya dari iman, tidak melihat dari janji Tuhan. Hanya melihat di sana musuh banyak, di sana musuh besar-besar. Gak mereka lihat bahwa ada janji Tuhan di situ. Dalam hidup ini betul-betul kita memang menghadapi fakta, kesukaran, tapi janji Tuhan itu adalah iman, dan iman itu melampaui segala sesuatu yang kita hadapi dan pikirkan. Itu iman itu melampaui
musuh kami, mana mungkin kami menang? Itu iman pikiran. Tapi dikatakan iman melampaui segala sesuatu yang kita hadapi dan pikirkan. Itu iman itu. Menarik sekali Bapak Ibu. Apa janji Tuhan itu? Kita perhatikan ada mujizat tadi. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk negeri itu, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Bahwa negeri itu dikatakan berlimpah-limpah susu dan madunya. Apa yang mau dikatakan firman Tuhan ini kepada kita pada saat ini dalam ayat 7 itu? Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah berdusta, tidak pernah berdiplomasi, tidak pernah samar-samar. Dia selalu konsisten menepati janjinya. Apa yang dijanjikan kepada bangsa Israel, kepada Musa, benar-benar ditepatinya. Benar-benar disaksikan oleh pengintai-pengintai yang disuruh Musa tadi. Dan inilah hasilnya. Kami melihat bahwa di sana berlimpah madu dan susunya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara percaya janji Tuhan itu akan tergenapi dalam hidupmu? Bapak Ibu akan diberkati, punya masa depan yang lebih baik. Bapak Ibu percaya itu? Amin. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat Israel sudah dekat ke tanah Mesir tapi gagal? Kenapa terlambat sampai 40 tahun? Padahal diterangkan di sini tadi mereka sudah dekat, tapi masih terlambat 40 tahun. Apa yang membuat? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hanya satu kata. Allah disadar sikap barbar. Satu kata ini menjadi suatu bencana besar bagi mereka. Ayat 8 dikatakan, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri. Ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu-kubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Hanya bangsa yang diam di negeri sana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu Iro Nagabe sikap amarman menjadi bencana besar bagi mereka. Hanya kata tadi, hanya, only. Ini yang membuat mereka umat Israel gagal memasuki tanah Kanaan. Hanya bangsa itu di negeri itu kuat-kuat, sangat besar, keturunan Enak. Ini namanya kalah sebelum berjuang. Cengeng, berlebihan, lebay. Belum apa-apa, hanya dilihat saja. Langsung dikatakan hanya bangsa-bangsa yang diam di sana besar-besar. Hanya dilihat. Dan itulah kegagalan besar bangsa Israel dalam firman Tuhan ini. Hanya di sana orangnya besar-besar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, betul, orang-orang di sana kuat-kuat, sangat besar perawakannya, jago perang, orang Yemus. Suku-suku yang terkenal pandai dalam perang, selalu menghabisi lawan-lawannya, memotong kepalanya. Jelas dikatakan tadi ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-33. Jelas sekali digambarkan bagaimana besarnya, bagaimana kuatnya lawan itu, bagaimana bentuknya lawan itu, sangat jelas. Besar orangnya, orang Enak, orang Yemus, orang raksasa, orang yang pintar berperang. Itu realita. Karena itu yang ketiga yang mau dikatakan kepada kita pada saat ini, jangan hanya melihat resiko, tapi lihatlah peluang. Jangan hanya melihat resiko, tapi lihatlah peluang. Bagi orang, kenyataan itu luar biasa besar bahayanya. Ketika mereka melihat kenyataan itu, ketika kita melihat kenyataan hidup ini, wah, sangat besar bahayanya.
ini kepada kita pada saat ini. Ayat 30 menjelaskan, dari penginta itu ada yang memiliki cara pandang yang berbeda. Ingat, dari antara 12 penginta itu dikatakan ada seorang yang punya cara pandang yang berbeda. Dan saya katakan tadi, cara pandang menentukan masa depan kita. Kita baca ayat 30. Maka ayat 30, kita baca ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkan mereka. Jelas dikatakan tadi, kita pasti. Tidak ada lagi tawar menawar, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kegagalan, karena dikatakan kita pasti. Aku tahu mereka kuat, realita itu memang hebat, tantangan besar, musuh itu luar biasa hebatnya. Tapi apa kata Kaleb? Tidak, kita akan maju dan kita pasti menang. Tidak adalah lawan kata hanya only. Kalau mereka mengatakan tadi hanya bangsa itu besar-besar, tapi Kaleb mengatakan tidak, kita pasti maju dan kita pasti menang. Kaleb adalah seorang dari 12 pengintai yang disuruh Musa ke tanah Kanaan. Ketika semua orang pesimis, dia tetap optimis. Ketika semua orang berkata tidak mungkin, Kaleb sendiri mampu mengatakan mungkin. Ketika orang lain mengatakan menyerah, Kaleb tetap berjuang. Ketika orang memandang dari segi negatif, Kaleb memandang segala sesuatu dari positif. Dia punya iman yang ekstrovert, bukan iman yang introvert. Itu Musa di sini. Punya iman yang ekstrovert. Kaleb menantang sikap pesimis bangsa itu dengan mengatakan, oh no. Kita akan maju dan menduduki negeri itu dan kita pasti menang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang bisa kita perhatikan dari Kaleb tersebut sebagai seorang tentara? Itulah model seorang tentara yang luar biasa, tentara yang siap berjuang, yang mengatakan maju tak gentar. Bukan seperti seorang pecundang yang mengatakan pulangkan saja aku pada ibu. Itu namanya lebay, itu namanya pecundang. Tapi sebagai seorang prawira, sebagai orang tentara, pasti mengatakan maju tak gentar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang mendasari Kaleb sehingga ia berkata seperti itu? Apa yang mendasari Kaleb sehingga dia mengatakan tidak, kita pasti maju dan kita pasti menang? Itulah iman. Iman itulah yang mendasari Kaleb. Ketika orang lain melihat dirinya kecil seperti belalang, lemah, tidak mampu melakukan apa-apa, Kaleb melihat Tuhan sebagai pemenang, sebagai the winner. Ketika orang lain mengandalkan otot-ototnya dan pemikirannya, Kaleb mengandalkan iman dan kuasa Tuhan. Itu model dari Kaleb yang bisa kita teladani. Saya tahu hidup ini ada realita. Kita sekarang ini sedang menghadapi masalah besar, musibah. Hidup penuh dengan persoalan, punya musuh-musuh yang kuat. Dan kita sekarang sedang diperhadapkan dengan masalah yang multi kompleks akibat pandemi 19 pada saat ini. Adanya resesi ekonomi, pengangguran, kurangnya kesehatan, dan lain sebagainya. Banyak sekali tantangan, oasisnya hidup ini cukup banyak dan terlalu banyak, 1001 macam. Tapi yakinlah, percayalah,
kalau kita punya sikap, attitude, mental, dan iman seperti Kaleb, bersama Tuhan pasti kita menang. Amin. Bersama Tuhan kita pasti menang. Kalau orang lain melihat resiko, Kaleb melihat peluang. Kalau orang lain melihat resiko, maka sebagai anak Tuhan kita harus melihat peluang. Amin. Tahun depan mungkin banyak sekali prediksi tentang apa yang terjadi di belahan dunia ini. Ada orang mengatakan akan ada orang kaget dengan mengatakan, waduh, akan terjadi dunia ini akan punah, atau akan mengatakan akan terjadi kiamat. Tidak apa-apa. Katakan tidak. Katakan no. Aku tidak dapat dipengaruhi oleh semua prediksi. Para ahli boleh saja berkata demikian dan berbicara apa saja sesuai dengan bidang ilmu mereka. Tapi aku punya power, punya kekuatan. Pasti aku dapat mengalahkannya. Pasti aku menang melawan persoalan tersebut, melawan prediksi orang tersebut. Biarkan orang lain takut melihat dan mendengar prediksi, melihat risiko. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita percaya akan kuasa dan janji Tuhan. Lihat peluangnya. Jangan hanya takut dengan risiko. Sesekali dalam hidup ini kita juga harus berani, seperti apa yang dikatakan Ayub. Mengapa orang-orang hanya berani meminta yang baik-baik saja dari Tuhan? Kenapa orang tidak berani meminta yang tidak baik? Kalau kita hanya melihat risiko saja, kita tidak akan maju-maju. Iman kita tidak akan berkembang. Kita pasti terus di belakang. Dimanapun kita, sekecil apapun pekerjaan kita, ada risikonya. Di rumah aja ada risikonya. Mungkin akan tambah kilonya, mungkin akan terjadi perkelahian dan lain sebagainya. Semua punya risiko di mana saja. Mari kita perhatikan ayat 31 sampai 33. Apa yang disampaikan di sana? Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga menyampaikan kabar pada orang Israel tentang kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Menyatakan kabar busuk. Nah, kabar baik apa lawannya? Injil apa lawannya? Lawannya adalah kabar buruk atau kabar busuk. Kabar-kabar busuk atau buruk itulah yang selalu mengacaukan, merongrong, merusak, mengganggu kerohanian umat Israel dan bahkan mengganggu, merongrong iman kita. Kabar-kabar busuk yang sering merongrong iman kita, merongrong kerohanian kita. Kabar busuk itu sangat berbahaya sekali. Di sini dikatakan hukumannya 40 tahun. Kalau zaman now hukumannya hanya 4 tahun, yaitu kabar hoax, menyebarkan kabar hoax. Itu 4 tahun saja. Karena itu jangan biarkan mulut kita dengan kabar busuk atau hoax. Itu dapat merusak kerohanian dan merusak kehidupan. Mari biasakan melatih diri mulut kita untuk berkata-kata positif, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ayat 33 terakhir dikatakan di sana. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Apa yang bisa kita lihat di sana? Sama, yaitu kabar busuk. Dikatakan di sana, kami melihat di sana memakan orang. Ini juga kabar busuk. Mereka sendiri belum melihat bahwa ada orang yang makan orang. Itu hanya opini, itu hanya katanya, baru dari cerita ke cerita. Dalam hidup ini, kita sering sekali ketakutan dan kekhawatiran kita itu melebihi fakta
yang sebenarnya. Apa betul bangsa itu memakan penduduknya? Kalau betul, pasti penduduknya tinggal satu. Kenapa mereka mengatakan banyak? Itulah manusia. Lebih suka mendengar cerita ke cerita, lebih suka bergosip ria, dan lebih suka berimajinasi. Itu manusia itu. Katanya dalam hidup ini kita perlu ekstra hati-hati. Ada kabar-kabar yang selalu mau melemahkan, merongrong kehidupan kita, iman kita, kerohanian kita. Ada orang yang selalu membuat sengaja berita menakut-nakuti, dan ada sepisah orang yang menciptakan kabar-kabar hoax. Itu realita pada saat ini. Itu semua kenyataan, fakta, real. Semua mengkhawatirkan. Tapi imanilah, jadikanlah tagline kehidupanmu. Bersama Tuhan kita pasti dapat maju dan pasti kita menang. Percayalah. Dengan tangan Tuhan yang kuat, dengan lengan yang kuat dan tangan yang terancung, pasti kita bisa mengalahkan persoalan segala ketakutan, prediksi yang terjadi dalam hidup ini. Untuk menjadi pengikut Yesus yang setia dan berguna bagi gereja, bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi keluarga, kita harus punya iman, percaya kepada Yesus, melangkah untuk lepas dan keluar dari setiap masalah dan persoalan yang menimpa kehidupan kita. Kalau kita percaya, kalau kita betul-betul percaya Yesus akan kuasanya, pasti kita dapat melangkah dalam hidup ini. Kalau kita percaya, berpegang teguh pada kuasa Tuhan, maka kita akan bisa berkata seperti perkataan Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saluhuna dot tarpatupa au marhite-hite ibadah na margogoi on au. Itu kalau kita betul-betul percaya, betul-betul berpegang pada kuasa Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan boleh menguatkan, memotivasi, boleh menjadi renungan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu.